Prahara rumah tangga yang menimpa pernikahan Atta Lareksya dengan Tsania Marwah semakin hari rupanya semakin memanas saja. Dan kali ini bukan masalah harta gono gini yang tengah diributkan, melainkan soal Marwah yang menyuarakan haknya sebagai seorang ibu yang rupanya telah Atta Lareksya rampas selama kurang lebih hampir 3 bulan lamanya. Karena berdasarkan pengakuan Tsania, ia terakhir kali bisa bertatap dan berbincang-bincang dengan anak-anaknya itu pada saat jagoan kecilnya itu berulang tahun. Dan itu pun hanya pertemuan singkat karena ia bertemu di sebuah mal. Oleh sebab itu dengan didampingi pengacara dan juga keluarganya, Tsania Marwah pun mantap mendatangi Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk mengadukan Atta Lareksya sekaligus berkeluh kesah lantaran perannya sebagai seorang ibu tak lagi bisa ia jalankan sebagaimana mestinya. Dengan mengadu ke KPAI, Tsania yakin jika akan ada jalan keluar terbaik atas permasalahan ini, sehingga setidaknya ia bisa kembali bertemu dengan 2 buah hatinya itu. Tujuan kita di sini cuma satu, supaya saya itu bisa bertemu dengan anak saya lagi, mendapatkan hak asuh sebagaimananya seorang ibu. Kita akan memanggil yang bersangkutan ya sesuai SOP untuk menemukan kedua belah pihak ya. Ini bukan soal menang dan kalah, tetapi bagaimana menyelesaikan soal pengasuhan secara bersama. Nanti kalau KPAI memerlukan klarifikasi, ya tentu kita akan melakukan klarifikasi. Perseteruan Tsania Marwah dengan Atta Lareksya terkait anak-anak mereka tak bisa dipungkiri semakin hari semakin meruncing. Selain tidak bisa bertemu, Tsania pun semakin sedih dan khawatir lantaran belakangan ia mendengar kabar soal anak-anaknya yang kini kabarnya tak terurus dengan baik sepenuhnya oleh Atta Lareksya. Jarang pergi ke sekolah hingga jatuh sakit. Tapi terlepas dari itu semua, benarkah Tsania yang pernah datang ke kediaman Atta Lareksya dengan maksud ingin bertemu anak-anaknya dan akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib dengan laporan perbuatan tidak menyenangkan akan segera menjalani pemanggilan. Untuk dalam waktu dekat ini kita akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor yaitu saudari SM. Untuk laporan polisi yang dilaporkan adalah mengenai pengancaman dalam pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun kurungan penjara. Secara komunikasi saya hanya bisa berhubungan dengan pengacara Pak Junaidi. Jadi secara informasi anak saya nggak punya, nah itu yang sekarang saya lagi pengen cari. Meninggalkan kisah perseteruan Atta Lareksya dan juga Tsania Marwah, inilah kesedihan yang terus dirasakan oleh pesinetron Gerald Yohanes Putra atas tutup usianya sang ayahanda tercinta. Dan air mata itu semakin tak bisa tertahankan saat Gerald mengikuti upacara tutup peti kemarin malam. Dalam prosesi itu nampak jelas bagaimana Gerald yang sesekali menyeka air matanya dengan ujung jemari yang tak bisa ia tahan lagi. Hadir semua yang datang diberkati Tuhan, walaupun dalam suasana berduka, tapi kami percaya kehadiran Tuhan. Firman Tuhan berfirman, kuduskan, Tuhan sucikan, dan Tuhan berkati dalam rencanamu Tuhan, hati menderita dan hari ini kita percaya dia Tuhan Yesus yang selalu ada menyertai buat keluarga yang ditinggalkan. Sampai hari ini kita ada. Sedih lah ngelihat terakhir kalinya papi kan, karena kan udah mau ditutup petinya, udah mau dikunci gitu kan. Sedih lah ngelihat terakhir kalinya papi mungkin emang ini yang terbaik lah ya. Untuk Gerald, gue mau ucapin turut berduka cita atas berpulangnya ayahanda lo tercinta dan tante lo. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Gue tahu ayah lo orang yang baik.
Kepulangan laki-laki yang dicintainya itu memang memukul hati kekasih Mesty Mes ini. Ia tak pernah membayangkan jika orang yang jadi panutannya selama ini pergi dengan begitu cepat. Padahal saat ia dilarikan ke rumah sakit, kondisi mendiang sang ayah masih belumlah mengkhawatirkan. Tapi itulah rupanya takdir kehidupan, tak ada seorang pun yang tahu dan mengerti kapan kematian akan datang menghampiri. Di rumah itu bibirnya masih gemetar gitu kan, masih ngeliat masih gemetar gitu kan. Di jalan juga lihat juga masih gemetar. Terus begitu udah sampai rumah sakit dipasang alat detak jantung itu udah nggak ada detaknya. Terus dipompa juga udah nggak ada harapan, jadi ya lewat gitu. Dan sebenarnya tuh tahun ini aku tuh pengen banget berangkatin papi ke Israel sama mama gitu kan. Udah nabung. Tapi papi ternyata jalan duluan gitu. Ya itu sih harapan aku yang belum kesampaian buat papi gitu. Buat Gerald, aku turut berduka cita. Semoga keluarga ini tinggal, diberi ketabahan, dan semoga almarhum ayahnya Gerald bisa diterima di sisinya. Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Senang sekali saya Regina Rumopa akan menemani pagi Anda selama setengah jam ke depan, di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Meninggalkan kisah Tsania Marwa dan juga duka yang dirasakan oleh Gerald Yohanes Putra, di lain kisah seperti apa kebenaran kabar soal pernikahan diam-diam yang dijalani Didi Mahardika dan juga Vanessa Angel. Benarkah jika Didi dan juga Vanessa telah menjalani pernikahan secara diam-diam jika dilihat dari media sosial mereka berdua? Dan bagaimana pula kabar terbaru dari rapper Iwake yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan kemarin telah menjalani pemeriksaan di BNN. Pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.